apakah cukup bagus? Pak Odi. Cukup bagus ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, pada siang hari ini perkenalkan saya Triaji dan di sebelah kiri saya telah hadir bersama saya pada siang hari ini beliau yang sudah tidak asing lagi baik kita senior dan yang akan berbagi pada siang hari ini terkait apa Pak Ivan? Terkait masa pensiun yang sudah dilalui. Terkait masa pensiun yang sudah dilalui, bagaimana persiapan dan segala sesuatunya ya Pak ya. Yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya di PT Transportasi Indonesia, sehingga pada masanya nanti kita juga akan mengalami hal yang sama dan hal tersebut akan menjadi satu lesson learn bagi kita semuanya yang akan membuat kita juga sama halnya sukses seperti Pak Ivan yang telah hadir pada siang hari dan akan memberikan pengalaman-pengalamannya dan tips-tipsnya kepada kita semua pada agenda TKI Webinar Series Cross Sharing ketiga hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita punya budaya yang pastinya tidak akan lepas dari apa yang seringkali kita lakukan. Kita akan berbagi mengenai beberapa tips. Yang pertama adalah terkait dengan HSSE tips yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Rahman Malik. Kemudian yang kedua adalah culture tips yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Basuki. Dan yang ketiga adalah etik tips yang akan disampaikan oleh Pak Tri Sasmito Adi. Oke, sebelum kita mulai maka kita akan dengarkan masing-masing tips. Kami persilakan untuk Pak Rahman Malik untuk kiranya bisa melakukan sharing berkenaan dengan HSSE tips. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Perwira Kesatria PT Transportasi Gas Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan safety tips atau HSSE tips pada kesempatan acara kali ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, bahwa seperti yang kita ketahui bersama telah beberapa hari ini Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan operasi zebra hampir serentak di seluruh daerah yang berada di Indonesia. Itu semua bertujuan adalah untuk mengatur kepatuhan pengendara lalu lintas. Tentunya bagi diri kita pribadi adalah bagaimana kita bisa menjaga keselamatan kita ketika kita berada di jalan raya dan ketika kita melaksanakan perjalanan menggunakan kendaraan. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang sebenarnya mengatur keselamatan kita ketika kita berkendara yang sudah diset ataupun juga diatur oleh pabrikan. Contoh sederhana, kaca spion saja sudah memiliki standar nasional Indonesia. Maka tidak diperkenankan bagi kita untuk mengubah bentuk kaca spion, apalagi mengubah posisi. Sampai terkadang ada yang meletak kaca spion di bawah handrail dari sepeda motor. Kemudian juga terkait dengan lampu, baik dari sisi intensitas maupun juga warna, semuanya telah memiliki standar pabrikan yang tentunya sudah tersertifikasi sesuai dengan standar nasional Indonesia. Itu semua bertujuan untuk menjaga keselamatan bagi kita semua. Untuk itu pesan keselamatan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jangan pernah mengganti atau memodifikasi semua aksesoris semua aksesoris kendaraan kita di luar dari standar nasional Indonesia atau di luar dari ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan pemerintah. Di samping menjaga fungsionalitas dari peralatan tersebut, juga tentunya menjaga keselamatan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman Malik atas tips yang diberikan berkaitan dengan HSSE. Berikutnya kita lanjutkan kepada Bapak Aris Basuki untuk bisa berbagi terkait dengan culture tips. Dipersilakan Pak Aris. Mic-nya masih muted Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tri untuk waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan kultur tip. Yang kultur tip hari ini saya akan membawakan yaitu pedoman perilaku harmonis.
Dia mana menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Misalkan dari perilaku ini yaitu kita bila mana ada teman rekan kerja mengalami berita duka, sehingga ia harus izin pulang ke kerja lebih awal. Namun kerjaan di kantor masih banyak dan harus diselesaikan. Di mana kita sebagai tim kerja harus bisa membackup rekan kerja tersebut dan membantu menyelesaikan pekerjaan yang harus kita kerjakan lebih awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah melakukan pengisian kuesioner, nanti berikutnya akan ada juga terkait dengan assessment terkait akhlak, untuk mohon dapat dipersiapkan di masing-masing departemennya, di masing-masing section kerjanya untuk pengetahuan berkaitan dengan akhlak. Berikutnya yang terakhir terkait dengan etik tips. Kami persilakan Bapak Tri Sasmito Adi dari Regional Office 4 untuk bisa berbagi terkait dengan etik tips. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Trisas. Terima kasih Pak Triaji. Selamat siang perwira kesatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Izin menyampaikan untuk Code of Conduct nomor 10 keterlibatan dalam aktivitas politik. Jadi akhir-akhir ini berbagai media baik itu elektronik maupun media cetak banyak diwarnai dengan berita-berita politik ya. Sementara kita juga mengetahui di tahun 2024 akan ada perhelatan politik akbar berupa pemilu dan pilkada serentak. Dan saat ini juga sudah terlihat dan bisa dirasakan suhu politik yang mulai memanas seperti itu. Perlu saya sampaikan juga ada fakta berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada pilkada tahun 2020 itu ada sekitar 900 lebih pelanggaran terkait masalah netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Demikian juga dengan perwira kesatria TGI, di mana kita harus netral, terutama saat berada di tempat kerja. Seperti itu. Jadi apa yang harus dihindari berkaitan dengan aktivitas politik? Yang pertama, menghindari untuk tidak mengatasnamakan perusahaan atau TGI dalam aktivitas dan kontribusi pada kegiatan politik. Yang kedua, tidak menggunakan dana, aset, pelayanan atau sumber daya TGI lainnya untuk aktivitas dan kontribusi politik. Tidak menggunakan atribut partai, tidak melakukan kampanye dan aktivitas politik di lingkungan kerja. Begitu juga dengan sebaliknya, tidak menggunakan atribut perusahaan dalam beraktivitas politik di luar tempat kerja. Dan yang paling penting adalah apabila kita memang berniat untuk terjun dalam dunia politik ataupun yang rekan-rekan perwira kesatria yang sudah terjun ke dalam dunia politik, baik itu sebagai anggota maupun pengurus, agar bisa meminta izin kepada atasan dan juga memberitahukan kepada Departemen RMCG. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trisas terkait dengan etik tipsnya. Memang betul saat ini kita merasakan berbagai siaran berita di sosial media yang sudah mengarah kepada hal-hal yang terkait dengan suhu politik gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Trisas, dan kita patut dan wajib untuk berhati-hati di dalam setiap komentar dan apapun yang terkait dengan hal tersebut, dan lebih baik dihindari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam perusahaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi utamanya. Di sebelah saya kembali lagi ada Pak Ivan Nirawan di dalam topik pada TGI Webinar Series untuk cross sharing yang ketiga. Pada siang hari ini ada satu tema yang kita angkat, yaitu strategi menuju masa persiapan pensiun. Gitu ya Pak ya. Kalau pensiun itu pasti ada beberapa hal gitu ya yang kita alami, baik dari sisi usia yang pastinya bertambah dan lebih, kemudian dan
mohon maaf nih Pak Ivan, biasanya seiring dengan bertambahnya usia itu juga bisa jadi menurunnya beberapa kemampuan kita, dalam tanda kutip bisa jadi yang dulunya kuat mungkin bisa lari sekian kilometer, sekarang hanya mungkin beberapa kilo. Terus kemudian yang semulanya kuat ngangkat beban sekian kilo, yang sekarang ternyata kita juga harus hati-hati terkait dengan otot dan mungkin menghindari hal-hal yang ternyata bisa berpotensi injured gitu ya, mengakibatkan sesuatu yang tidak baik pada tubuh kita. Tapi tidak hanya tubuh juga, ternyata masa persiapan pensiun juga bisa berdampak faktor yang lain gitu ya, baik dari satu sisi faktor fisik dan non fisik yang lain. Apa non fisik? Terkait biasanya kita itu tambah usia, ternyata temannya tambah sedikit Pak Ivan. Betul ya Pak Ivan ya? Teman-teman ada yang mungkin sudah mendahului kita gitu ya Pak Ivan ya. Mungkin ada yang sudah entah di mana dan mungkin sudah berpisah jauh. Nah, kira-kira strategi apa ini Pak Ivan bagi rekan-rekan pekerja pegawai di PT Transportasi Gas Indonesia, untuk rekan-rekan perwira Ksatria TGI ini, strategi suksesnya atau strategi dalam sisi bagaimana kita yang saat ini masih aktif pastinya akan menemui masa di mana masa persiapan pensiun itu. Nah, oleh sebab itu sekarang kita lebih baik mendengarkan paparan Pak Ivan Irawan pada siang hari ini, untuk nantinya kita juga bisa melangsungkan tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ivan. Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, salam kebajikan. Rekan-rekan perwira Ksatria TGI. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, karena terus terang dalam masa COVID ini yang paling penting adalah kesehatan, karena kesehatan adalah paling mahal. Dan ini semua di masa apapun, apakah Anda dalam kondisi pensiun atau kondisi aktif pun, masalah kesehatan menjadi utama. Berapapun kekayaan Anda tidak akan berharga kalau tidak sehat. Nah, pada paparan kali ini mungkin kami akan menyampaikan strategi menuju masa persiapan pensiun. Wah, ini judul slide-nya aja menarik nih, pensiun tapi bahagia. Ya, Oke. Karena ada pensiun, orang yang pensiun, tapi kita juga lihat banyak yang ternyata tersiap-siap dalam kehidupan selanjutnya. Seperti itu. Nah, pensiun ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang sudah berhenti bekerja karena usia lanjut, masa tugasnya sudah berakhir, diberitakan oleh perusahaan, ataupun atas permintaan sendiri atau pensiun dini. Nah, bagaimana kita bisa melakukan persiapan pensiun, seperti tadi disampaikan oleh Pak Tri, mungkin akan dijawab dan kita akan lanjutkan dalam diskusi nanti. Mudah-mudahan paparan kami ini bisa bermanfaat. Next. Oke, silakan bisa di-share rekan-rekan. Ya. Next. Ini judulnya next slide. Ya. Next slide, kita lihat di slide yang pertama. Gambarnya cukup bagus, ini cukup jernih. Silakan. Nah, ini juga perjalanan pensiun saya, Pak. Selama pensiun ini saya bisa bikin presentasi sendiri. Biasanya dulu perintah-perintah, sekarang lakukan apapun sendiri. Sendiri, Pak Ivan. Bukan suatu syarat untuk orang yang masih ke masa pensiun harus siap mandiri. Nah, next. Ya, oke. Nah, ini gambar umum menuju pensiun ini. Kalau nggak yang di atas agak bahagia sedikit, yang di bawah itu berkebun juga yang penting bahagia. Jadi gambar-gambar ini untuk menunjukkan bahwa pensiun tapi bahagia. Jadi saya tidak mau menunjukkan bahwa pensiun itu langsung lah. Itu pilihan berarti Pak Ivan ya? Pilihan. Muda berjaya tua merana atau karya? Dan kita lihat di sebelah bawahnya dari BPJS dana pensiun itu masih banyak sebenarnya yang belum diikut sertakan dalam program dana pensiun. Jadi beruntunglah teman-teman rekan-rekan TGI sudah diikutkan dalam program dana pensiun. Jadi sudah ada sedikit persiapan, tinggal kita bagaimana memanfaatkan dengan baik. Mungkin itu. Next. Nah, apakah ini yang diharapkan pensiunan? Gitu. Jadi memang kalau sudah pensiun udah nggak mau kemana-mana aja bebas seperti itu. Tapi lama-kelamaan kalau kegiatannya hanya ini saja, tentunya kita juga akan bosan ya. Gitu. Karena kegiatan seseorang yang tadinya bekerja terus menjadi pensiunan, tentunya harus mengatur waktunya yang tadinya 8 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam malam, itu diisi semua dengan kegiatan yang bervariasi. Tidak hanya kegiatan
mancing saja, karena mancing kan bisa sebulan sekali, seminggu sekali, tapi ini merupakan variasi gitu. Jadi kalau orang bule di sana itu ada yang namanya optimum aging, artinya kondisi di mana seseorang itu mengalami pensiun tapi dia sudah siap semuanya, siap secara fisik, siap secara materi, siap secara kondisi dan segalanya. Sedangkan di Indonesia kebanyakan adalah baru sampai successful aging, jadi paling enggak tidak berubah kondisi fisiknya gitu. Jadi enggak apa namanya, kalau sudah bahasa Jawanya kalau sudah pensiun boyoan ya, artinya Boyan. boyoan lemah segalanya gitu. Nah itu kita nggak bareng seperti itu. Nah mungkin kalau kita lihat di secara psikologi ya, batasan usia itu dibagi. Kalau di Indonesia itu batasan usianya ada yang dinamakan usia dewasa awal mulai umur 25 sampai 20 sampai 35, kemudian usia dewasa madya dari 35 sampai 55, kemudian usia dewasa akhir dari 55 sampai 65, dan juga 65 ke atas usia masa tua. Sedangkan kalau di barat itu lebih jauh lagi karena mereka umurnya lebih panjang ya, tingkat hidup juga lebih baik, sehingga mereka sebutnya dewasa masa tua muda, malah umur 65 sampai 85 itu disebutnya masa tua muda. Sedangkan usia berikutnya 85 sampai 100 tahun disebut masa tua-tua atau sangat tua. Tapi masih ada lagi mereka, karena banyak sekali orang yang masih di atas 100 tahun yang mereka sebut centenarian atau atu, awet tua. Awet tua. Kalau di Medan ada atu, itu arti ayat ya. Tapi kalau di sini awet tua, atu itu. Oke, menarik Pak Ivan. Mungkin ada pertanyaan sedikit. Itu kalau range umur tadi yang dinamakan dengan apa namanya, dewasa tua tadi Pak ya, benar ya? Dewasa tua artinya perspektif range tersebut sebenarnya bisa bergeser tergantung dari diri kita sendiri ya. Betul ya. Oke. Jadi para ilmuwan juga melihat itu di barat itu karena bertambahnya tingkat kenaikan hidup ya, taraf hidup masyarakat, sehingga itu makin lama makin usia kita juga makin makin panjang lah seperti itu. Dan juga ini terkait juga dengan teorinya ini Pak, ada teori dari barat yang namanya teori dari sebentar saya cek dulu di sini. Ya, biasa juga teori Charbot kalau nggak salah ya. Jadi kalau usia mulai dari 0,25 itu disebutnya usia masa pertumbuhan. Kemudian 0,25 pertumbuhan. 35 itu usia puncak, dan 35 ke 50 itu usia stabil. Nah, 50 ke 70 itu usia penurunan. Jadi penurunan kondisi fisik terjadi di situ. Iya. Itu teori dari Charbot yang mengatakan bahwa kita kalau udah umur 50 memang harus siap-siap gitu, Pak. 35 tahun Pak, kalau di dunia HR itu juga usia emas Pak. Iya, puncak, Pak. Usia puncak yang diminati oleh banyak company atau perusahaan. Oke, next. Ini sebenarnya tujuan kami menyampaikan supaya teman-teman TGI dengan adanya modal dana pensiun itu menjadi pensiunan mandiri sejahtera. Pensiunan yang telah mempersiapkan mental, jasmani, dan rohani yang baik sehingga sanggup menjalani masa tuanya dengan bahagia. Karena bahagia ini penting, bukan berarti hanya siap di materi, tapi juga disiap dengan rohaninya. Karena ini penting antara rohani dan jasmaninya bersatu dalam masa pensiun ini. Karena kalau salah satunya nggak ada atau kurang balance-nya, sehingga kita tidak bisa menikmati kebahagiaan itu dengan baik. Nah, tetap kebahagiaan diukur dengan rasa syukur mungkin ya. Ada yang namanya artinya optimum aging. Dan kita bilang semuanya tersedia, tapi kita mensyukuri semuanya juga. Iya. Dan apapun yang kita terima itu adalah yang terbaik. Terbaik. Next. Nah, sebelum video ini yang kita tadi sayang banget teman-teman belum banyak yang ikut di sini, karena teman-teman menganggap kalau prestasi pensiun ini orang-orang yang dekat udah mau pensiun aja harus ikut gitu. Ternyata setelah kami mengalami sendiri bahwa pensiun itu harus kita persiapkan. Jadi kapan kita mau pensiun itu kita harus menetapkan umurnya gitu. Walaupun ada batas umur dari perusahaan, tapi kita yang merencanakan mau pensiun di usia berapa bekerja atau beraktivitas itu. Jadi karena pikiran kita ini banyak sekali hal-hal yang rutin, kita nggak terasa, oh masih 20 tahun lagi pensiun. Waktu yang sangat cepat Pak. Saya merasakan waktu itu, oh masih 5 tahun lagi. Nggak tahu dalam waktu 5 tahun atau belum selesai. Dan untungnya kami waktu itu diberikan pelatihan dengan Pak Adit, mantan Direktur TGI dan Keperas, bersama-sama mempersiapkan masa pensiun. Jadi 5 tahun sebelumnya kami
mempersiapkan bisnis plan dan baru merealisasinya itu di tahun ketiga baru berhasil dan masih trial error sampai sekarang. Oke, sebelum diputar videonya, buat teman-teman semuanya, tolong untuk bisa mengisi apa namanya nama absensi di menu Q&A ya. Sebutin aja nama dan dari mana di menu Q&A yang ada di MS Teams. Oke, video akan diputar. Sebentar sebelum saya sampaikan juga bahwa kenapa di sini pastinya adalah perempuan karena biasanya ibu-ibu ini justru kurang siap kalau mempersiapkan masa pensiun karena biasanya merasa mandiri padahal namanya pensiun itu juga butuh koordinasi dengan pasangan gitu. Jadi penting sekali di sini gambarannya dari nanti saya sampaikan juga gambaran video nanti dari yang sisi laki-lakinya gitu tanggung jawabnya sebagai leadernya lah. Silakan diputarkan videonya. Nggak ada suaranya, Pak. Langkah-langkah aja dia.
Ri. Panjang videonya. Sudah habis atau? Coba Mas Ari. Pak. Ya, langsung di menit. Nggak ada suaranya, Pak Ivan. Videonya. Halo, Bapak Ibu. Kalau pertanyaan Ya, dipersilahkan ya. Ya, Maudi. Suaranya bisu. Nggak ada suaranya videonya. Yang videonya ya? Iya. Iya Pak, videonya nggak ada suaranya Pak. Mesti Oh ya dipastikan sudah, itu. kalau gitu kita skip aja. Jadi poinnya begini nih dari video ini, Ibu ini menceritakan bahwa dalam satu hal terkait dengan mempersiapkan pensiun itu yang terpenting adalah satu yaitu menyiapkan kapan akan pensiun. Jadi baik itu dituliskan secara detail tanggal, tahun, tanggal, bulan, tahun itu menjadi pilihan daripada Bapak Ibu sekalian. Karena kembali lagi pekerjaan menurut Ibu ini adalah just matter of pekerjaan. Tapi pada intinya pilihan untuk mengakhiri pekerjaan itu dikembalikan lagi kepada individu masing-masing. Itu yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana mempersiapkan aktivitas dan otomatis kembali dari sisi pendapatan kepada personal diri kita. Hal tersebut juga tadi disampaikan untuk di-plan sebelum hal tersebut dijalani sepenuhnya pada saat masa pensiun, karena dari tadi disampaikan, yakinlah bahwa ketika kita yakin, maka hal itu akan ada jalannya. Kurang lebih seperti itu tadi yang disampaikan di video. Mungkin Pak Ivan mau menambahkan. Silakan. Bahwa yang penting di sini adalah hanya perencanaan menuju kesehatan pensiun ya, disampaikan juga gitu. Dan juga teman-teman memang betul itu. Jadi saya pun apapun itu harus dituliskan kalau perlu di karton yang besar gitu, rencana Anda semua. Ya. Mau pensiunnya kapan, Anda yang tentukan. Mau dapat usahanya kapan, dan kira-kira dapat Anda setelah itu apa gitu. Karena pensiun kan sudah berarti akan berhenti pensiun yang dari perusahaan, gaji dari perusahaan ya. Jadi pendapat Anda di tempat lain atau yang Anda mau capai, kira-kira berapa Anda menyisihkan, atau dana pensiun berapa Anda menyisihkan. Itu yang Anda harus lakukan, didetailkan, dan itu direncanakan semua, termasuk semua kreasi atau apapun dituliskan. Pengelolaan keuangan itu juga penting di sini. Jadi memang salah satunya suksesnya menuju masa pensiun adalah pengelolaan keuangan, karena jangan sampai dana pensiun itu habis setelah Anda mendapatkan dana pensiun, itu hanya habis untuk membayarkan hutang atau di foya-foya seperti itu saja, sehingga belum sampai setahun Anda sudah kebingungan dan akhirnya Anda langsung mana-mana
mencari kerjaan tidak ada, Anda bingung sendiri seperti itu. Ya, riskan sekali ya Pak Ivan ya. Sekali. Masa usia tua, tenaga sudah berkurang, mungkin bisa dikatakan jaringan juga teman-teman berkurang, tapi kita habiskan dana yang kita miliki malah jadi suatu hal yang memberatkan bagi diri kita. Oke, terima kasih Pak Ivan. Next slide ya. Next slide Mas Sari, silakan. Jadi ini sebelum saya masuk ke slide yang selanjutnya, kalau kita lihat batas usia PNS, batas usia pensiun di Indonesia itu, pertama kalau ABRI itu mungkin ada yang mulai dari 48, Betul. prajuritnya ada Prajurit Bintara Pak. ada yang 46, pramugari juga ada yang 48 juga, ada yang 55, 56, pegawai negeri ada yang 55, ada yang 60, guru dosen itu ada yang 60, guru besar juga ada yang 65, profesor aja yang 75. Jadi memang bervariasi, tapi tentu Anda harus merencanakan dan Anda udah tahu dari seperti itu, tapi tetap Anda menuliskan itu bahwa berapa tahun lagi Anda akan pensiun, karena itu menjadi perencanaan Anda. Karena kalau Anda berkutat tadi, Ibu itu berkutat hanya pekerjaan saja, tapi hanya tidak memikirkan masa depan Anda, itu hidup Anda sendiri. Artinya sudah tinggal setahun kebingungan. Biasanya kan pelatihan itu diselenggarakan sama perusahaan, setahun itu Anda keteteran terus terang gitu. Sedangkan dari pengalaman saya 5 tahun sebelumnya Anda harus menyiapkan. Nah ini dari sisi slide selanjutnya ini ada persiapan pensiun. Oke, next yes. Sebelumnya. Persiapan pensiun. Nah ini, jadi yang paling penting adalah sesuaikan pola hidup karena pendapatan menurun drastik dan maksimum dari 10% masa jaya. Dan yang paling penting ini adalah bagaimana Anda menginvestasikan dan juga bagaimana Anda menyesuaikan pola hidup. Jadi kalau dulunya naik mobil, ada supir mana-mana, siapkan Anda dengan Grab, dengan Gokar, dengan Gojek dan segala macamnya gitu. Karena pendapatan menurun drastik. Tapi kalau Anda sudah ada penghasilan sampingan atau passive income ya, yang mengalir sendiri, nah itu nggak apa-apa itu. Tapi kalau belum ada, tolong gaya hidup langsung dirubah. Itu gaya perubahan itu hanya bisa terjadi kalau ada 5 tahun sebelumnya menyesuaikan. Kalau setahun sebelum Anda kesempatan sendiri dan tidak mungkin mengubah gaya hidup Anda dalam waktu 1 tahun. Dan ini bisa memicu health kita. Ya, Oke. Di sini yang paling sering saya lihat dari kondisi pensiun adalah problematikanya adalah pertama dari sisi pribadi, sakit hari tua, ada power syndrome, kurang aktivitas. Dari sisi pekerjaan, jabatan udah nggak ada lagi, nggak ada power, nggak apa, sehingga harus menyelesaikan dengan perubahan lingkungan dan keuangan masa depan juga ada yang atur sendiri gitu loh. Kalau dulu mungkin udah ada tiap bulan yang tetap, sekarang nggak ada lagi itu. Kemudian masa depan adalah di keluarga ya. Masa depan gimana masa depan anak Anda, yang apakah yang sudah ada menikah atau belum, masa depan sekolah, kemudian yang istri kalau ada, kemudian fasilitas yang sekarang ada pastinya akan hilang gitu. Nah itu yang harus diperhatikan, adanya hal-hal yang menjadi problem baca umum daripada pensiunan. Dan juga kita juga lihat bahwa yang terjadi adalah kemunduran fisik, di mana jaringan otak, paru-paru, jantung, kulit tulang, alat perjalanan, panca indera. Kemudian karakteristiknya adalah immobility, artinya kurang bisa geraknya makin berkurang, stabil. Kadang-kadang tahu kita bisa jatuh tiba-tiba karena tangan. Kemudian inkontinens, buang air tidak terkendali. Jadi aku juga merasakan udah mulai terasa tiba-tiba kita misalnya rasa pipis sendiri atau mau ke belakang sendiri tiba-tiba tanpa terasa itu. Nah itu adalah karena kendornya sudah karena itu jaringan-jaringan ya seperti generasi istilahnya. Yang paling sering terjadi adalah, dan ini harus bisa dilatih, kita bisa cegah dengan kita belajar, yaitu intellectual impairment atau pikun ya, seperti itu, demensia lah. Jadi kehilangan ingatan atau apa itu adalah karena kita kurang belajar, kurang kurang beraktivitas sehingga kita lupa terhadap sesuatu. Kemudian juga yang paling terjadi adalah gangguan akibat kurang tidur ya, insomnia, karena banyak pikiran kita kurang tidur, dan itu berakibat pada makin lemahnya tubuh usia itu kita. Kemudian kehilangan kekebalan tubuh, imunodefisiensi. Kemudian juga ada lagi impairment panca indera. Sudah pasti mungkin Anda sering dengar, dan kalau Anda punya orang tua habis pensiun makin tua kok agak budak gitu, kok agak kurang mencium sesuatu karena COVID, tapi karena memang sudah menua gitu. Jadi melangkah juga susah seperti itu. Kemudian hal-hal seperti itu berdampak pada stres, kemudian juga
kelemahan fisik, keluhan fungsi di kulit, perut, pernafasan, otot, dan sebagainya. Kemudian juga reaksi emosional. Jadi orang pensiunnya, apalagi mendekati itu biasanya memang cepat marah gitu. Nah ini kita bisa mengatasinya ya. Artinya kita dengan tidur cukup, olahraga dan segala macamnya, kita atur pola relaksasi kita untuk mengatasi ini semua. Jangan sampai kita kemudian gitu. Sekarang makin tua biasanya kalau udah pensiun nggak ada aktivitas makin mudi, baperan lah anak sekarang bilangnya ya, baper. Sehingga harus kita cegah kayak gitu karena baper itu menimbulkan emosi amarah itu menghasilkan enzim yang merusak jaringan tubuh kita. Kembali lagi gitu. Jadi memang kembali lagi pendekatan rohani dan jasmani itu penting gitu karena kalau kita hanya materi saja nggak ada jasmaninya itu juga nggak ada kebahagiaan dalam membuat ini. Laparnya itu bawa perasaan tuh Pak ya? Iya. Bukan bawaannya lapar bukan? Oh, bukan. Itu juga ada. Mungkin orang tua itu ada lagi karena kurang ya itu kurang pendapatan jadi malnutrisi Pak. Jadi Oke. kekurangan ujungnya lapar juga kan gitu. Malnutrisi juga gitu. Jadi Oke. itu tadi ini yang next ini adalah kesehatan. Jadi kita harus siapkan kesehatan jiwa dan raga. Karena tidak lagi asuransi kesehatan gratis. Dulu semua bisa dibayar asuransi. Iya. Di PGI. Dibandingin yang lain masih enak kita nggak pakai pola reimbursement langsung ada asuransi kita datang ke rumah sakit langsung ambil generator langsung bisa masuk. Tapi sekarang kayak saya ini begitu intinya ada sakit ya ada bersari Pak gitu aja. Pakailah adem sari, pakailah jamu-jamuan, pakailah apa yang ada daun-daunan. Harus belajar Pak daun-daunan. Mulai dari daun sirih, daun serai segala macam itu kita manfaatkan sebagai obat. Karena itu untuk mengurangi perilaku hidup sehat. Mengurangi pengurangan pendapatan juga karena kita menggunakan dana pensiun aja itu makin berkurang dengan habis gitu. Jadi itu pun harus disesuaikan lagi. Kemudian juga kegiatan lakukan kegiatan bermanfaat. Jadi kalau dulu misalnya hobi sepeda belum sempat pada saat mau pensiun itulah Anda bakat Anda tuangkan dan itu bisa menjadi calon penghasilan juga gitu apapun ya yang menjadi bakat Anda kan Anda punya passion di situ bisa Anda kembangkan menjadi suatu hasil yang bermanfaat ya. Contohnya kalau memang sepeda Anda mungkin bisa membetulkan repair sepeda atau apapun atau kafe menampung pesepeda gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bakat sangat mungkin dijadikan sumber pemasukan. Kemudian juga pertemanan tadi Pak Kri bilang bahwa makin ini makin berkurang, tapi yang betul makanya kalau udah mau pensiun jangan galak-galak jadi bos itu, ya kan? Sehingga nanti pada saat Anda sudah tidak menjadi bos, datang ke kantor nggak ada yang mau dekur seperti itu. Artinya di sini kalau kita teman kehilangan rezeki juga gitu loh, karena tetap aja siapa tahu bisa jadi vendornya TGI di masa depan gitu kan, seperti itu. Ada juga teman yang ngasih kerjaan atau apapun yang mungkin dengan talent kita, karena kita masih dianggap oleh seseorang karena memang kita juga baik dan juga kita tidak berlaku zolim lah terhadap seseorang, sehingga kita bisa direspon dengan baik oleh rekan-rekan kita yang muda, yang junior. Atau aktivitas gitu ya, olahraga. Dulu mungkin kita ketemu istri itu cuma 2 jam sehari gitu loh, karena kan habis waktu di jalan kantor itu selama 22 jam gitu. Tapi setelah pensiun waktunya 24 jam. Jadi networking itu juga networking melalui istri, melalui teman sendiri itu dikembangkan dengan baik. Jadi Anda nggak lonely nanti pada waktu masa pensiun. Mau next slide? Oke, next slide. Saya dibantu. Nah, ini kayaknya kembali lagi kita. Nah, ini dari sisi pemimpin, Pak. Jadi yang laki-laki ini, bagaimana mengelola. Ini siapa nih, Pak? Boleh di profile dulu. Nah, ini adalah seorang coach trainer juga, coach ya, trainer ahli juga yang udah senior di bidang pensiunan juga, Pak. Oke. Oke, silakan, Pak. Ini, bantu play.
isu dia Pak Tri. Nggak ada suaranya Pak Tri. Bapak, Nggak ada suaranya. nggak ada suaranya lagi ya? Nggak ada suaranya lagi, Pak Ivan. Mungkin bisa kita skip aja. Nggak, pas mencet Kita yang skip itu aja. tuh, yang Ya, share, ya, oke. itu Terima ada kasih. share with audio, diklik dulu Terima tuh kasih. di situnya tuh. Ya. Sebentar. Kekhawatiran pertama adalah bagaimana aku membiayai Atau kita skip dulu? kehidupanku Oke, sehari-hari. Udah masuk, Pak. Penghasilan Udah sudah bagus. Oh, sudah. relatif tidak ada. Para leaders, betul penghasilan tidak ada. Tetapi dari penghasilan yang lalu yang mampu dikelola dengan baik atau ditambah dengan uang yang diperoleh menjelang kita pensiun atau barangkali masih ada pensiunan yang dibayarkan lamsam, mestinya kita masih punya penghasilan. Sehingga khawatir tentang penghasilan itu tidak cukup beralasan. Kalaupun iya, lakukanlah investasi dari dana yang ada secara tepat guna. Yang kedua, kekhawatiran tentang kesehatan. Kalau dulu sakit sedikit ke dokter, ke klinik, diganti, reimbursement, atau ada asuransi. Sakit satu bisa diminta periksa 5. Tapi nanti setelah pensiun, siapa yang nanggung? Boleh jadi ada BPJS, tapi itu juga tidak mudah, berbelit-belit dan lama. Sebenarnya masih ada waktu bagi Anda sebelum pensiun datang untuk mempersiapkan diri supaya Anda tetap bugar, tetap sehat. Jaga kegiatan, jaga aktivitas, jaga makanan, dan jaga pikiran. Kekhawatiran ketiga yang juga banyak adalah rasa sepi. Teman, komunitas, sahabat yang selama sekian jam di kantor selalu bergaul dengan kita, selama sekian lama di tempat-tempat sosialitas bergaul dengan kita, nanti 7 hari seminggu, 24 jam sehari, 30 hari sebulan, kita dengan siapa? Mau ngapain? Sebenarnya kekhawatiran yang lain-lain bisa kita putus rantainya dari sini. Anda jangan lupa, Anda punya kekasih. Anda punya orang yang Anda cintai. Anda punya pasangan yang sudah sekian puluh tahun bersama Anda, yang selama ini dari 24 jam sehari, barangkali hanya tersisa 2 jam untuk dia. Selebihnya 12 jam di jalan dan di kantor. 8 jam untuk tidur, 4 jam yang tersisa untuk nonton TV, untuk mandi, dan lain-lain. Hanya 2 jam dengan dia. Nanti kita punya waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan bersama dia. Oleh karena itu, nikmatilah kehidupan yang sesungguhnya dengan dia. Rasakan kembali bulan madu kedua Anda dengan dia. Nikmati ke pasar bersama, nggak usah lagi ke mall, ke pasar tradisional, makan karedok bersama, membersihkan taman kecil di rumah bersama, kalau perlu memasak bersama. Lupakan semua titik-titik hitam yang mungkin ada selama perjalanan rumah tangga kita. Lihat ruang putihnya yang jauh lebih banyak dan bicara tentang ruang putih, jangan bicara tentang titik hitam. Para leaders, kalau ini sudah kita lakukan, kita sudah solid menyatu dengan cinta kasih dan kemesraan dengan pasangan kita, dan kita sudah masuk ke bulan madu kedua, baru kita tata kekhawatiran lain. Pandai-pandai mengatur keuangan. Pemasukan jelas berkurang atau mungkin stop, tapi pengeluaran bisa kita atur. Biasa ke mall, ke pasar tradisional. Biasa naik pesawat, naik kereta api. Jangan beli lagi baju bermerek. Karena merek itu di belakang nggak kelihatan sama orang. Merek itu hanya memuaskan mata orang lain, bukan memuaskan kita. Atur pengeluaran. Bahkan atur penggunaan listrik, atur penggunaan air. Anda bisa memperpanjang masa nafas Anda, bisa ditarik lebih panjang, ditahan lebih panjang, dilepaskan lebih panjang.
Setelah solid Anda bersama pasangan Anda, baru Anda atur apa kegiatan-kegiatan yang mungkin kita lakukan yang di samping kita menikmatinya, kita menghasilkan. Oh, dari uang yang ada cukup buat rumah kos-kosan, cukup buat warung bakso, cukup buat kegiatan-kegiatan bisnis online, cukup buat banyak sekali yang Anda bisa lakukan. Tetapi tolong diingat, dalam usia kita yang sudah masuk pensiun secara fisik dan secara akal, matahari kita tenggelam. Namun secara emosi dan spiritual baru tumbuh. Jangan lupa, Anda tidak mampu menangani lagi kegiatan bisnis yang risiko besar, walaupun gambaran profitnya besar. Para leaders yang akan memasuki usia pensiun, nggak perlu khawatir. Jangan khawatir. Tapi kekhawatiran itu pasti ada. Kalau Anda nggak khawatir, saya khawatirkan Anda. Cuman khawatir bersahabat dengan dia, rangkul dia, kelola kekhawatiran itu dengan baik. Mulailah mengelola kekhawatiran itu dengan mendekat dan mendekap pasangan Anda. Rasakan ini adalah happy hours, masa menuai, masa panen, masa bulan madu kedua. Para leaders yang mau pensiun, itu tip buat Anda. Semoga hari-hari Anda menjelang pensiun ini atau nanti setelah betul-betul pensiun dapat Anda nikmati dengan sebaik-baiknya masa panen, masa bulan madu kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bupati, warahmatullahi wabarakatuh. di sini dua hal yang Ya. penting dari Bapak tadi adalah sama pentingnya berkolaborasi dengan pasangan atau suami atau istri, Pak ya. Dua adalah Ya. lebih penting mengatur keuangan. Ya. Meskipun telah ada pemasukan, tapi memang yang banyak diatur oleh pensiunan adalah pengeluaran lebih, Pak. Pengeluaran dan gaya hidup ya. Dan Ya. pengeluaran yang lebih kita kurangi, tentunya makin panjang nafas kita tadi kan. Panjang juga rahasia keluarga kita gitu untuk terus berkehidupan. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, silakan Pak. Pak Ivan dilanjutkan. Ini adalah strategi dari pengalaman pribadi kami. Jadi memang 5 tahun sebelum pensiun itu Anda sudah harus persiapkan rencana Anda. Tadi seperti yang dibilang juga oleh Bapak maupun Ibu tadi, dan tuliskan, tempatkan di lokasi strategis Anda mengingat rencana Anda apa, sehingga setiap saat Anda selalu teringat apa yang Anda harus lakukan, what next setelah sekian tahun itu. Jadi selalu ada progresnya seperti itu. Kemudian juga Anda sudah harus menyusun bisnis plan dan pensiun plan-nya apa itu 5 tahun. Karena tahun ketiganya mungkin Anda baru bisa melaksanakan itu. Duitnya itu pada tahun ketiganya gitu. Nah, 2 tahun setelahnya adalah do and learning ya. Jadi belajar untuk trial and error untuk usaha atau investasi yang Anda lakukan. Dan yang terakhir adalah tanamkan keberhasilan. Anda yakin dan berkuat kepada Anda berikhtiar, berdoa selalu dilakukan. Karena apapun usaha Anda tetap butuh dukungan karena kita adalah manusia yang punya keterbatasan. Jadi strategi ini harus dibagi dengan suasana kebatinan Pak yang harus didukung oleh keluarga dalam pasangan Anda. Jadi memang pensiunan ini juga harus dibicarakan bersama sebelum pensiun dengan keluarga, terutama dengan pasangan ya gitu. Karena kalau nggak ada dukungan pasangan, Anda makin berujam, Anda makin berpikiran negatif, stres segala macam. Tapi kalau ada saling dukung dari istri akan mengalami bulan madu kedua dan memanfaatkan ini sebagai hasil yang Anda tuai dari selama Anda bekerja di perusahaan. Iya. Saya sepakat sama kalimat terakhir nih Pak. Strategi ini harus dibarengi dengan suasana kebatinan yang harus didukung oleh keluarga terutama pasangan Anda. Artinya yang dinamakan suasana kebatinan itu ya bahwa kita meyakini di dalam diri gitu ya, berpasrah diri tapi juga yakin sukses, ya kan? Artinya usia boleh tua tapi kesuksesan dan segala sesuatunya itu tetap menjadi hak kita, gitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Harus tumbuh. Next slide. Masih ada berapa slide lagi nih? Tinggal 2 slide lagi. Kiat kesuksesan pada pensiun adalah pertama perencanaan keuangan, persiapan mental dan kegiatan, networking dan spiritual. Pertama perencanaan keuangan adalah perencanaan keuangan dalam masa pensiun. Kemudian membuat skala prioritas pengeluaran, dan yang paling penting di sini adalah begitu Anda memasuki masa pensiun, siapkan, hilangkan
yang namanya hutang itu paling pertama. Terutama zaman sekarang itu yang namanya kartu kredit harus hilang dulu dari pengelolaan masa keuangan pada masa menjelang pensiun, itu harus hilang dulu. Hutang kartu kredit harus hilang dulu. Kemudian adalah kesehatan mental kegiatan. Jadi terapkan gaya hidup sehat dan berpikir positif. Tetap berbahagia, ubah gaya hidup Anda, kembangkan hobi, dan juga kegiatan yang positif yang mungkin bisa tadi membantu pemasukan dan bisa melakukan jadi alternatif pemasukan juga Pak ya. Iya. Kemudian yang tadi Pak Tijo tanyakan networking juga ya Pak ya. Iya. Bersilaturahmi penting, menjaga hubungan. Jangan sungkan-sungkan Anda pergi kemanapun untuk bersilaturahmi, karena makin banyak Anda bersilaturahmi pada saat pensiun makin banyak jaringan Anda. Gitu. Iya. Jadi jaga hubungan dan koneksitas untuk berbagi dan bahkan bermanfaat untuk bahagia. Dan terakhir adalah tingkat ibadah, karena ini memang penting untuk jangan sampai kita jatuh. Kadang-kadang kita nggak ada pemasukan, mau ngapain? Nah, hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tangan kita berdoa untuk karena udah ada jaminan siapapun dunia ini akan diberikan rezekinya oleh Tuhan yang menciptakan kita. Itu yang menjadi keyakinan kita, dan kita teruskan sampai kita bisa tahan mental dan yakin bahwa kita tetap survive. Buktinya siapapun yang dunia ini nggak ada yang mati nggak bagian rezeki. Iya. Siapapun, baik di gelandangan pun akan bagian rezeki. Tapi apalagi Anda yang berusaha dan mau berusaha gitu. Itu mungkin Pak. Ya. Okay, next. Ini Tips pada terakhir nih ya. Pertama, ubahlah cara berpikir. Tadi bicara pengeluaran, lunasi utang, investasi yang cepat. Investasi Anda bisa berkebun, segala macam sudah lebih ada. Dan juga jangan lupa investasi di anak. Karena kalau dalam agama kami, anak juga termasuk investasi, karena dia akan mendoakan kita kalau kita sudah meninggal. Anak yang baik akan mendoakan kita untuk sampai di surga nanti. Dan investasi yang anak ini juga kalau dia hasil untuk belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, nanti juga bisa membantu kita juga gitu. Dan penting ada tadi kegiatan dan pasangan ayah. Tadi kan sudah disampaikan saya akan bilang disuruh pilih produk investasi dalam pensiun. Kita dari oleh Anda berusaha lagi. Kalau yang sudah tinggal sedikit, itu jangan main saham karena itu cukup berbahaya. Jadi dikurangi investasi sahamnya gitu. Kemudian juga menjaga kesehatan finansial. Ini yang paling penting. Iya. Pertama tadi adalah menjaga pengeluaran. Iya. Karena pemasukan udah sedikit atau tidak ada. Karena berarti gangguan suara, mungkin ada baiknya kita langsung mulai sesi tanya jawab. Bapak Ibu dan rekan-rekan perwira Satria TGI dipersilahkan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya ke Pak Ivan. Ada rencana mau mengambil waktu tertentu yang ingin dilakukan, dipersilakan. Di internet ya. Pak Faisal mungkin bisa sharing apa yang sudah dilakukan sekarang itu, karena kayaknya Pak Faisal ini termasuk salah satu Pak yang cukup berhasil Pak. Dan dia berpartner dengan banyak selebritis ya Pak ya. Wah, ini perlu berguru nih. Baik Pak, Assalamualaikum Halo, warahmatullahi rekan-rekan, wabarakatuh. apakah suara kita masih masuk? Oke. Bisa, Pak, ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata suara kita masuk ya. Silakan Pak Faisal. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Mungkin ada 5 hal pokok yang mau saya sharing di sini. Pertama, mengenai keinginan kita memilih pensiun itu kerugiannya akan besar kalau dihitung dari finansial yang sudah dijanjikan di dalam PKB ya. Karena di korporasi kita itu sangat menghormati adanya perbedaan mendasar. Kalau usia pensiun itu tentu akan mendapatkan hak kita itu melebihi dari 20 kali salary. Sementara kalau kita merencanakan pensiun padahal usia kita belum masanya pensiun, itu istilahnya adalah mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri itu hak kita tidak akan lebih dari 5 kali salary. Oh, nah, yang dimaksud Pak.
Jadi kalau keinginan untuk merencanakan pensiun mendapatkan hak seperti itu, tentunya harus diimbangi dengan usaha yang ada lebih dahulu. Jadi jangan berpensiun tetapi mengandalkan dari hak yang akan diberikan oleh korporasi. Keinginan itu alangkah baiknya digeser menjadi opsi yang kedua itu adalah berusaha sebelum kita akan pensiun. Usaha apa yang tepat? Tentu usaha yang disepakati dengan istri pertama, Pak. Kalau kita udah berkeluarga, punya usaha apapun, kalau istri kita tidak sepakat, ruwet. Nah, itu kadang saya punya temen gitu kan, ya karena istrinya nggak sepakat, usahanya akhirnya juga ruwet. Lalu yang ketiga, gunakan usaha itu memang untuk membuka lapangan kerja untuk orang lain. Dengan meniatkan membuka lapangan kerja untuk orang lain, artinya rasa trust percaya kita itu akan bergerak dengan sendirinya. Itu juga meringankan pikiran kita. Di perusahaan TGI itu sangat bagus ketika kita dibekalin dengan keilmuan-keilmuan mendasar dengan bagaimana cara menganalisis sebuah topik-topik atau hal-hal. Nah, itu juga bisa diimplementasikan dengan rencana kerja atau rencana usaha apa yang kita punyai. Apalagi di zaman saat ini, kebutuhan usaha itu tak terlepas dari 4 elemen. Yang pertama adalah segmented apa yang kita inginkan. Segmented apa kita inginkan, yaitu seperti apakah kita mau di food and beverage, apa kita fokus ke jual beli barang-barang yang elektronik dan sejenisnya, ataukah komoditas pangan, atau yang kelima adalah jasa-jasa yang ini saja yang berkaitan dengan jasa-jasa yang tidak melibatkan pengadaan barang dan lain-lain. Nah, dari situ mungkin bisa ketika misalkan saya hanya berbicara seperti yang saya lakukan saat ini dengan istri, itu adalah kita dagang makanan yang sifatnya tidak lekang oleh waktu. Makanan itu makanan tradisional. Makanan tradisional udah kita bisa kembangin di beberapa tempat. Saya kemudian mencari backup sifatnya kafe. Nah, jadi ketika makanan Sunda saya nggak laku, sama masih ada kafe. Ketika kafe saya nggak laku, ya begitu berbalik, masih ada makanan Sunda. Lalu dari sini tentu jangan memilah kawan, karena pelanggan-pelanggan kita itu juga entitasnya juga macam-macam, bisa dari teman-teman korporasi kita, bisa jadi teman-teman dari segmentednya itu juga ada yang beberapa usia, bahkan sampai dengan pelajar-pelajar yang ada, dan paling penting itu adalah mereka adalah sumber income positif yang artinya setelah makan ya bayar. Nah, itu sangat menyenangkan sekali. Lalu dari situ setelah ada tabungan bagaimana? Nah, kesepakatan dengan istri kita ya tentunya setelah tabungannya cukup, sebagai manusia itu untuk menghilangkan rasa jangan sampai kita merubah gaya hidup kita, ya kita buat lagi cabang baru, bisnis baru, yang artinya membuka lapangan kerja lagi. Sehingga ketika itu sudah mulai banyak, insya Allah teman-teman kalau untuk nyari sebulan 100 sampai dengan 150 juta itu semakin ringan. Nah, begitu juga nanti setelah 3-4 bulan lagi kita apakan lagi. Yang penting kembali lagi ke basic adalah awalnya saya tidak ada keinginan untuk membuka lapangan usaha, membuka rumah makan, tidak ada. Keinginan saya dengan istri dulu adalah membuka bengkel. Tapi ternyata teman-teman di sekitar saya itu adalah orang-orang yang pemikirannya sangat banyak. Mereka mempunyai pola-pola agresivitas dalam pengetahuan usaha-usaha yang ada, tetapi sangat minim melakukan penetrasi. Mereka tidak punya keberanian untuk involve di dalam. Jadi secara diam-diam juga saya manfaatkan pemikiran-pemikiran bagus rekan-rekan yang ada untuk memilih bisnis yang ada. Nah, mungkin itu Pak sharingnya saya. Jadi artinya kalau teman-teman jangan kejebak ketika mau pensiun malah diambil opsi mengundurkan diri karena yang Anda dapatkan dari perusahaan sudah ditetapkan oleh yang sudah kita sepakati bersama. Ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Faisal. Tapi kalau dari istilah memundurkan diri, kalau saya pakai istilah memajukan diri ya, mundur untuk maju ya. Tapi semua pada pilihan individu masing-masing gitu ya. Jadi banyak hal tokoh-tokoh juga yang mengambil langkah yang dimana tadi tuh nuansa dan suasana kebatinannya yang diputuskan gitu ya Pak ya. Itu satu hal yang juga menjadi
perhitungan. Tapi banyak faktor. Tadi Pak Faisal menyampaikan pendapat terkait hal tersebut, dan itu menarik, Pak, terkait memilih tadi ya usahanya, jasa usahanya bersepakat dengan istri gitu ya, dan itu menjadi satu kemajuan tertentu karena memang didukung di dalam rumah pun didukung. Silakan Pak Ivan, ada tambahannya. Terima kasih Pak Faisal. Jadi memang betul kalau memang melihat diri kurang tepat ya, memang namanya kembali lagi terkait dengan perencanaan keuangan ya. Di awal kita harus melakukan perencanaan keuangan. Jadi kalau memang belum cukup ya jangan ngambil sesuatu gitu, karena kita juga harus backup untuk melakukan suatu investasi. Tapi yang paling penting tadi saya setuju juga sepakat dengan Pak Faisal bahwa kolaborasi dengan pasangan atau istri tercinta itu di masa pensiun yang sangat bermanfaat dan yang sangat menentukan gitu. Jadi menunjukkan juga suksesnya kita karena dikerjakan bersama dan didukung oleh keluarga. Itu menjadi juga itu hal yang terpenting itu. Tadi juga dalam beberapa hal disampaikan dalam presentasi maupun slide kami, video kami juga dinyatakan juga bahwa kolaborasi dengan pasangan tercinta jadikan bulan madu kedua itu pasti akan membawa suksesan. Terima kasih Pak Faisal dan mungkin juga bekal buat teman-teman. Jadi tapi jangan dianggap bahwa pensiun ini itu ada negatif. Enggak. Pensiun ini juga kalau kita siap itu juga momen juga gitu, karena dengan pensiun ini kita masih bisa aktif juga, apalagi dengan usia yang masih lebih muda ya gitu tentunya dibanding kami yang pensiun di masa akhirnya gitu. Tentunya dari sisi fisik lebih menguntungkan pensiun dini ya, karena masih bisa berjibaku lah istilahnya seperti itu. Itu juga menjadi perhitungan kita. Tapi semua itu harus dengan perencanaan, apalagi sekarang kita punya yang namanya ISO, pakailah PDCA selalu gitu loh, plan do check action. Jadi itu akan melakukan semua ke arah konstitusi berkelanjutan seperti itu. Itu semua, semua proses apapun itu harus ada plan do check and action. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Ini waktu berhubung kurang 15 menit lagi, 10 menit lagi lah ya. Silakan mungkin ada pertanyaan terakhir atau ada komen terakhir dari rekan-rekan semuanya. Perwira Ksatria TGI dipersilakan. Atau ada di kolom Q&A ada? Oh Pak Odi. Pak Odi, dipersilakan Pak Odi. Bisnis motor Pak. Bisnis bengkel. Wah. Bisnis bengkel. Gimana tuh? Kalau tergantung orangnya sih. Di passionnya di sana nggak? Kalau cuman pemakai doang sih susah, cuman mesti terjun dari awal kok bengkel Pak. Gitu saran saya. Oke, silakan. Silakan komennya Pak. Oke. Iya Pak Odi. Jadi kalau memang usaha teknis seperti bengkel apa, kembali lagi kita harus punya komunitas. Jadi kalau kita bergabung dengan komunitas, itu kita secara langsung sudah mendapat pelanggan di depan ya Pak. Iya. Bisa melihat potensi ya Pak. Potensi. Tapi kalau kita nggak punya komunitas, buka bengkel, ya kita harus banyak-banyak iklan lah, harus banyak mana-mana gitu loh. Karena memang yang namanya bengkel ini tentunya butuh pelanggan yang kita udah kenal gitu loh, seperti itu. Dan dia juga udah kenal reputasi kita gitu. Sehingga dengan komunitas dengan pendekatan yang lebih personal itu konsumen pastinya akan merasa lebih akrab dan lebih memilih kita daripada bengkel-bengkel yang lain. Itu aja resepnya. Ini contoh buat Pak Hendarto di mana Pak Hendarto mau buat bengkel. Nah itu. Oh iya mana nih Pak Hen? Pak Hen? Sudah mempersiapkan juga gitu. Tapi jangan sampai Pak Hen masuk komunitas geng motor Pak Hen. Jangan sampai itu. Nanti salah itu. Gitu. Oke, kasihan. Termasuk angin Pak Ivan, kasihan Pak Hen. Kenapa? Kenapa Di? Masuk angin? Iya, takut masuk angin. Kalau udah pensiun naik motor masuk angin Pak. Aku mau dengar pendapat dari Pak Akbar nih, selaku ada resiko nih. Yeah. Kira-kira apa? Sama milenial ya Pak ya? Gitu. Milenial nih. Apa kira-kira apa namanya yang mungkin dalam pemikirannya Pak Akbar mengenai pensiun ini? Oke. Pak Akbar Tanjung, dipersilakan. Ini Pak Ivan pengen dengar pendapat dari sisi yang masih milenial katanya. Iya, Pak Ivan. Saya ini milenial perbatasan, Pak. Milenial usia lanjut. Iya. Ya Pak Ivan. Sorry tadi saya bergabung dengan tim Panaran soalnya ada beberapa pekerjaan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Ivan. Nah, mungkin bisa di komen
Pak Akbar Tanjung dari sisi resiko mungkin terkait dengan persiapan masa pensiun, apa-apa yang bisa dikomentari Pak Akbar. Oke, baik. Sebenarnya konsep pensiun dan resiko itu ya mungkin bisa saja dipergunakan ya. Karena pada dasarnya risiko itu akan kita sebagai manusia secara naluri ya, sejak lahir sampai nanti kita wafat, artinya semua melakukan namanya manajemen risiko. Jadi tidak terlepas mau kita mau pensiun atau tidak. Tapi menurut saya, komen saya cuma satu, risiko itu lekat dengan konteks ya, konteks atau tujuan hidup. Kalau tujuan hidup kita adalah untuk berbahagia, ya bisa mungkin bahwa resiko itu juga jangan didefinisikan terlalu macam-macam ya Pak ya. Yang penting kita tetap menjaga tubuh kita sehat, pikiran kita, ya Pak. iya pikiran kita sudah tidak macam-macam, jernih, open, terbuka, ya kita nikmati saja lah Pak, itu intinya. Ya. Mungkin itu ya Pak ya. Oke. Karena ini sangat filosof sekali kalau kita bilang bagaimana risiko, bagaimana dengan pensiun gitu ya. Mungkin itu dari saya Pak Ivan dan Pak Triaji. Oke, matur nuwun Mas Akbar. Oke, Pak Ivan berhubung waktu memang sudah habis gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang mau Bapak sampaikan sebagai penutup. Silakan Pak. Penutup ya Pak ya. Tadi dari bagaimana kita mencapai optimum aging atau pensiun tapi bahagia. Intinya adalah bahwa kita harus selalu bersyukur bahwa telah diberikan semuanya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita pribadi, kita percaya diri, kita memahami apa yang terjadi pada diri kita karena kita nggak tahu selangkah ke depan, sedetik ke depan kita akan jadi apa, karena itu adalah semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita ya. Kemudian itu kita harus menerima takdir, tapi tetap harus berikhtiar dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa menjadi bekal kita menghadapi pensiun apapun kejadiannya kita akan menghadapi, karena pensiun ini udah ada sejak zaman abad ke-18 atau bahkan abad sebelumnya udah ada, semua orang udah pensiun semua gitu. Jadi bukan hal yang baru gitu. Jadi siapapun manusia, yang namanya manusia akan menghadapi masa pensiun, dan inilah kita dengan ketetapan kita dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita yakin bahwa apapun kita akan sanggup mengalami apa yang diberikan dalam masa-masa juga tanpa gaji lah istilahnya seperti itu di masa pensiun, karena semuanya sudah ada rezekinya. Silahkan tetap berikhtiar dan berdoa, semoga sukses dan bahagia di masa pensiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ivan, terima kasih buat rekan-rekan semuanya perwira satria TGI dalam kegiatan TGI webinar series untuk cross sharing yang ketiga pada sore hari ini, pada hari ini. Kami berdua, saya dan Pak Ivan mengucapkan terima kasih dan kami tutup agenda pada sore hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Izin live ya. Ya, Pak Odi. Izin, matur nuwun. Bisa di end ya.